Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGMI, ketemu lagi sama aku di Popmi, Podcast PGMI. Hari ini aku excited banget karena aku akan ngobrol bareng Teh Dwi Gusti Ayu atau yang biasa dipanggil Teh Dwi. Teh Dwi ini adalah alumni PGMI UIK Bogor yang lulus pada bulan Maret tahun 2019 yang memiliki pengalaman KKN PPL di Thailand. Nah, keren banget kan? Makanya jangan di skip dan dengerin sampai akhir cerita ya. Pasti seru banget kok. Langsung aja yuk kita dengerin cerita Teh Dwi. Halo, Assalamualaikum Teh Dwi. Apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik. Langsung aja ya Teh, mau tanya nih, kenapa Teteh bisa KKN PPL di Thailand? Maksudnya, apakah itu pilihan dari kampus atau memang motivasi diri sendiri untuk ikut program KKN PPL di Thailand? Kenapa sih kok bisa gitu ya KKN PPL di Thailand? Yang pertama itu memang motivasi dari keluarga sendiri, karena memang kan dari diri sendiri tuh kayak merasa gak yakin deh kayaknya bisa KKN PPL Thailand tuh. Terus dari dukungan dari dosen-dosen juga, apa sih, untuk bisa ayo dong kita dari PGM ini perwakilan untuk bisa KKN PPL Thailand gitu. Terus kan memang itu tuh sudah diumumkan dari sejak awal masuk UIK, itu kan udah ada programnya ya, jadi memang sudah diingatkan gitu sama orang tua juga, ayo ikut KKN PPL Thailand ya nanti. Nah tepatnya itu ketika semester 5 kan itu waktunya belum untuk KKN kan. Nah tawarin lah sama dosen, udah buka tuh pendaftaran KKN PPL Thailand gitu katanya, mau ikut nggak gitu. Nah sedangkan waktu itu di situ persyaratannya harus sudah ngambil pembelajaran, mata kuliah pembelajaran, media pembelajaran. Sedangkan semester 5 kan belum, masih awal, dan itu pun masih semester 5 awal. Jadi masih ragu, dan tapi dari keluarga, dari dosen yang percaya untuk bisa ikut KKN PPL Thailand, ya udah diperjuangkan gitu. Akhirnya motivasi lah untuk bisa ikut KKN PPL Thailand. Oh iya Teh, gimana sih prosedur pendaftaran KKN PPL di Thailand saat itu? Lalu terkait biayanya seperti apa ya Teh? Untuk prosedurnya sendiri itu yang pertama, kamu bisa langsung konsultasikan ke Kaprodi PGMI untuk bagaimana prosesnya, alurnya itu bagaimana, tahapannya. Bisa konsultasikan apakah saya sudah bisa untuk ikut KKN PPL Thailand, karena kan bisa jadi juga ada minimal semester yang akan kamu ikuti gitu. Biasanya kan semester 5 minimal untuk KKN PPL Thailand itu. Nah, selanjutnya setelah kamu konsultasikan ke prodi, nanti baru dikonsultasikan lagi kepada wakil dekan akademik. Nah, setelah dari wakil dekan akademik yang mengurusi semuanya itu baru dari pihak LPPM UIK. Nah, apakah kamu memenuhi persyaratan untuk bisa ikut KKN PPL Thailand seperti itu. Kalau misalkan waktu saya itu KKN PPL Thailand, yang pertama itu prosedurnya dites dulu sama bagian wakil dekan akademik, oleh Bu Santi, oleh Bu Retno. Terus itu juga konsultasi juga ke Papa Hari bagaimana, ke Bu Salati itu bagaimana, karena kan beliau yang merupakan dosen pembimbing akademik waktu itu. Jadi persiapannya tuh dites dulu kan, ditesnya secara mentalnya sudah siap belum untuk KKN PPL Thailand. Nah setelah itu sudah siap belum finansialnya kamu itu. Yang pertama itu finansialnya, yaitu biaya kamu di sana. Tapi nggak perlu khawatir, selama kamu di sana tuh kamu dikasih makan, dikasih uang jajan gitu istilahnya. Nah tapi untuk biaya kamu visa, paspor, terus pesawat itu biaya sendiri, tergantung dari pihak LPPM-nya itu berapa budget untuk tahun sekarang berangkat ke Thailand seperti itu. Dan untuk biayanya sendiri itu kalian bikin visa itu 1.200.000, itu visa per 3 bulan. Nah setelah visa itu kan kalian buat paspor ya, maksudnya buat paspor dulu baru ke visa. Paspor itu bikin 350.000.
Nah, selebihnya itu untuk biaya tiket pesawat pulang pergi Indonesia Thailand atau Indonesia Malaysia Thailand itu sekitar 3 juta lebih. Berarti kalian memang harus sudah pegang ya kurang lebih 5 juta. Tapi tenang aja sih, di sana itu kalian dikasih per bulannya, makan dikasih, pagi siang sore tempat juga sudah ada. Mungkin kalau misalkan memang kalian betul-betul ingin ke Thailand itu bisa sih 5 juta. Karena kan tiap bulannya juga dikasih gitu, makan juga dikasih, tempat makan tempat tidur, dan segala ini kan dikasih. Tenang aja kalau kalian udah punya niat, terus memang udah dibicarakan dengan orang tua, insya Allah Allah permudah kok jalan kalian untuk ke sana. Apakah harus bisa berbahasa asing teh untuk bisa KKN PPL di Thailand? Nah, ketika waktu itu dites kan, apakah harus bisa bahasa asing? Sebetulnya minimal tuh kamu bisa bahasa Inggris seperti itu untuk bisa KKN PPL Thailand. Di sana itu kan kamu nanti ngajar bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Jadi ya minimal tuh kamu sudah tahu dasarnya pembelajaran bahasa Inggris itu bagaimana, bahasa Melayu itu seperti apa, bahasa Arab itu seperti apa. Tapi selama beberapa tahun ini adik kelas atau saya yang mengikuti KKN PPL Thailand untuk PGMI ini dia tuh selalu menempati pembelajaran bahasa Melayu. Jadi kita itu ditempati di sekolah yang memang ada bahasa Melayunya, nanti kita belajar bahasa Melayu gitu, mengajarkan bahasa Melayu ke siswa-siswa di Thailand itu. Jadi ya minimal kamu bisa bahasa Inggris gitu. Kalau misalkan memang kamu bisa bahasa Arab, berarti nanti kamu ditempatkan untuk pembelajaran bahasa Arab seperti itu. Tapi untuk PGMI ini kebanyakan sih pembelajarannya bahasa Melayu, ngajarin anak TK, anak SD, tuh tergantung dari pihak sekolah Thailandnya minta belajar bahasa apa gitu. Bagaimana sih teh karakteristik dan keadaan pendidikan di Thailand? Untuk karakteristik pembelajaran dan keadaan pendidikan di Thailand itu betul-betul jauh berbeda sama Indonesia itu. Dari mulai memang kurikulumnya, pembelajarannya itu bagaimana, itu berbeda banget. Nah, kalau misalkan kamu KKN dan PPL di Indonesia, itu kamu tuh pasti merancang RPP, media pembelajaran, metodenya itu bagaimana dan harus bagaimana, itu kan lengkap semua administrasi pendidikannya. Nah, kalau di Thailand itu nggak ada yang namanya RPP, nggak ada yang namanya silabus seperti itu. Jadi nanti kamu dikasih buku, nih kamu belajar bahasa ini, kamu ngajar ini, seperti itu. Nah, untuk karakter pendidikan di sana itu lebih keras daripada di Indonesia. Kalau misalkan di sana itu pembelajarannya lebih ke secara apa ya, lebih keras aja gitu. Berbeda sama Indonesia yang memang kalau kita mukul siswa aja kena undang-undang atau misalkan bisa dipenjarakan seperti itu. Kalau di sana itu tuh hal yang biasa. Jadi memang kalau misalkan anaknya bandel sedikit, guru tuh pasti ada aja yang bawa kayu gitu untuk mukul si anaknya itu. Dan memang anak-anak di sana itu rata-rata susah untuk belajar, terutama bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Arab itu mereka susah sekali. Karena untuk bahasa Thailand sendiri aja mereka kadang masih belum bisa, apalagi mereka bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Arab. Terlebih mereka itu masih belum tahu mengenai A, B, C, D, itu masih belum tahu, masih benar-benar buta huruf sekali untuk baca seperti itu tuh. Jadi kalian itu harus pintar-pintar memilih media pembelajaran, metode pembelajaran yang cocok di sana itu seperti apa tuh. Apa nih suka dan duka selama Teteh KKN PPL di Thailand? Untuk suka dukanya KKN PPL di Thailand itu mungkin karena kita jauh dari orang tua dan gak bisa sembarangan pulang gitu, karena kan visa kita itu sudah tertera 3 bulan. Bahkan kalau misalkan ada sekolah yang pengen kita stay 4 bulan, ya berarti kita 4 bulan gak bisa keluar dari
Thailand seperti itu. Ke perbatasan aja kita nggak boleh, kalau misalkan kita ke perbatasan tandanya visa kita itu habis dan kita bakal ngulang lagi dari awal. Itu sih mungkin dukanya. Sukanya tuh, oh iya, dukanya ada lagi. Jadi kita tuh kan 13 orang di Thailand itu. Nah, dari ke-13 orang ini kita tuh nggak ditempatin di satu sekolah, tapi di berbeda sekolah. Jadi misalkan dari 13 orang ini dibagi ke 7 sekolah atau ke 8 sekolah. Nah, otomatis satu sekolah itu ada satu orang atau dua orang kan. Nah, sudah mah kita di Thailand jauh, terus dari teman-teman kita juga jauh. Tapi ada sih yang deket gitu, jaraknya cuma beberapa meter atau beberapa ratus meter atau beberapa kilo. Ada juga yang memang ditempatin di yang lebih jauh daripada tempat yang kita. Misalkan kalau saya kan di daerah apa namanya tuh, kan ada Songkla, ada di Tepa. Nah, ada yang di tempat utamanya itu di Salahuddin School. Dari Salahuddin School itu masih banyak sekolah-sekolah lain. Nah, jaraknya tuh kurang lebih 2 kilo, 3 kilo. Nah, ada yang paling jauh tuh di Songkla dan di Tepa. Itu mungkin ya. Terus ketemu sama teman-teman juga seminggu sekali atau beberapa minggu sekali gitu untuk melaksanakan KKN. Nah, kalau misalkan di sekolah-sekolah yang lain itu tuh kita kayak mengabdi gitu di sekolah, terus kayak PPL-nya ngajar kayak gitu. Nah, sukanya tuh mungkin kita bisa dapat budaya baru, pengetahuan baru, dan ilmu baru juga tentang di sana tuh kayak gimana, pendidikan di Thailand itu seperti apa, seperti itu. Nah, kalau misalkan memang uh, lebih nyaman di sekolah yang kita tempatin, kadang kita ngajak teman-teman kita juga untuk ikut gitu, ini baik loh gitu kata sekolahnya, bertukar cerita aja, terus kayak ngobrol sama guru-guru di Thailand itu gimana. Dan yang lebih serunya sih kalau misalkan kita ke Thailand itu menurut saya itu ketika ke konsulat Republik Indonesia. Nah, itu tuh di sana ketemu sama bapak konsulat yang memang betul-betul super care banget sama kita, sampai misalkan kita curhat, kita apapun itu ditolongin gitu kan. Terus di konsulat RI juga kan suka ngadain acara gitu khusus mahasiswa Indonesia atau misalkan mahasiswa yang KKN PPL di Thailand gitu. Nanti ada acaranya, ada itu tuh ketemu sama teman-teman yang memang beda universitas, yang emang di Indonesia tuh kita nggak ketemu loh, tapi di negara lain kok kita ketemu ya gitu. Dan terus kalau misalkan kita ngomong pakai bahasa Indonesia nih, terus ada teman kita ya, ada orang lain yang emang ngomong pakai bahasa Indonesia juga, terus dia langsung nanya, kamu siapa ya, gitu. Kamu lagi KKN PPL di Thailand ya, terus aja kita ngobrol. Nah, itu kan bikin relasi kita juga kan, walaupun kita di Thailand tapi kita tuh nggak sendirian, kita tuh banyak orang-orang Indonesia juga yang KKN PPL di Thailand tapi bukan dari Universitas UIK aja gitu. Banyak juga sih dari universitas lain yang emang bisa bikin di sekolah kamu di Thailand ngajarnya kayak gimana, di sini ngajarnya kayak gimana gitu. Saling tukar cerita aja, dan ketika di Thailand juga kita tahu gitu gimana pendidikan di Thailand dan gimana pendidikan di Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian yang semester akhir atau misalkan kayak semester 4, semester 5, semester 6 mau nyusun skripsi, pengen ngambil di Thailand misalkan judulnya, bisa aja kamu cari masalahnya apa, kendalanya apa. Nah, bisa kamu konsultasikan langsung sama dosen. Misalkan kamu menemukan nih, Thailand kok pendidikannya kayak gini ya gitu. Nah, saya pengen ngambil judul tentang di Thailand nih. Nah, bisa aja gitu. Kan beda juga dari teman-teman kamu yang nanti KKN PPL di Indonesia itu sih. Dan pengalaman yang kamu dapat di Thailand sama di Indonesia itu beda banget gitu. Dari budayanya, dari pendidikannya, dari segala macamnya itu bakal kerasa banget sama kamu gitu. Gimana caranya bisa bertahan di tempat yang emang kamu sendiri tuh belum tahu gitu kondisinya seperti apa. Oh iya, satu lagi nih, kalau misalkan kalian KKN PPL Thailand, misal kalian ngambil di semester 5, karena saya kan ngambil di semester 5. Nah, jadi waktu luang kalian itu banyak. Nanti bulan Juni tahun depannya itu kalian udah bisa selesai semuanya kalau misalkan kalian mau cepat. Kalau misalkan kalian bisa cepat lulus 3,5 tahun, ya kenapa enggak, ada kesempatan itu untuk diambil. Kalau KKN PPLT itu bisa mempermudah kalian untuk lulus 3,5 tahun atau ya maksimal tepat waktu lah, kalau kalian bisa memanage waktunya tuh dengan baik. Tapi semua ini kembali lagi ke diri kalian, apakah kalian mau
berusaha lebih atau ya mau yang biasa-biasa aja gitu, karena pengalaman itu lebih berharga daripada apapun. Adakah kesan dan pesan yang ingin Teteh sampaikan untuk adik-adik mahasiswa PGMI UIK? Untuk adik-adik UIK, khususnya PGMI yang sekarang baru masuk semester 1 atau memang semester akhir, kalian nikmatin aja proses kuliah kalian itu seperti apa. Ngeluh boleh, tapi jangan terus-terusan kuliah tuh dibawa beban, ikutin aja sesuai alurnya. Ketika dosen berbicara apa, materinya apa, ikutin aja selagi itu benar dan sesuai di jalannya, ya ikutin aja gitu. Dan terus melaksanakan sesuatu atau mencapai yang kalian inginkan itu sesuai dengan tujuan yang baik, proses yang baik, maka hasil yang kalian peroleh juga akan baik juga. Yang terpenting itu ketika kalian lulus bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan ilmu yang kalian dapatin selama kuliah itu bisa bermanfaat bukan untuk ketika kalian mengajar aja, tapi lebih daripada itu. Gak apa-apa kalian IPK kalian misalkan saya target pengen cum laude, tapi misalkan kalian gak dapet cum laude, gak apa-apa. Yang penting ilmu yang kalian dapet itu lebih dari kata cum laude itu, karena itu yang lebih bermanfaat bagi saya tuh seperti itu. Karena saya merasakan sendiri ketika saya berambisi pengen lulus kuliah 3 tahun setengah, waktu itu kuliah sudah selesai bulan Januari, itu kan merasa harus dong 3 tahun setengah gitu. Tapi ketika memang saya merasa apakah emang Allah udah ridho ketika saya lulus 3 tahun setengah ini, apakah memang belum gitu. Kalau misalkan memang Allah ridho saya lulus 3 tahun setengah, ilmu yang saya punya juga bermanfaat, ya saya siap memperjuangkan ini. Tapi ketika memang Allah belum ridho saya lulus 3 tahun setengah, saya bertekad untuk gak apa-apa lulus 4 tahun pas, tapi ilmu yang saya punya itu bermanfaat untuk orang banyak. Saya bisa ngasih ilmu saya kemana-mana, dan itu kan jadi amal jariah untuk kitanya nanti, seperti itu. Dan kebanggaan kalian itu ketika kalian nyusun skripsi itu bukan cuma sekedar untuk dapat gelar sarjana aja, tapi lebih daripada itu. Ilmu yang kalian punya itu harus bisa berikan ke semua orang gitu, walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk orang banyak gitu. Walaupun misalkan teman saya lulus kuliah tapi misalkan dia pakai cara yang curang, ya buat apa, sama aja gitu. Buat apa kalian kuliah capek-capek dari awal sampai 4 tahun, terus akhirnya ilmu yang kalian punya cuma dipakai yang itu lagi, harus bisa berkembang lebih gitu. Walaupun kalian PGMI, kalian harus bisa buktikan ke orang-orang kalau PGMI itu bisa, bahkan lebih dari orang-orang yang orang lain, orang luar tuh bilang gitu. Harus bisa dapetin yang emang yang kalian mau, tapi sesuai dengan jalan yang udah ditentuin gitu, sesuai jalan yang Allah ridhoin. Gak apa-apa kalau misalkan memang gak sesuai dengan kalian, gak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, tapi percaya ridha Allah itu lebih daripada segala-galanya. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teh Dwi yang sudah berkenan mengobrol bersama saya di podcast PGMI kali ini. Gak apa-apa, santai aja. Kalau untuk PGMI apa sih yang enggak gitu, selagi ilmu yang saya punya bermanfaat dan pengalaman yang saya pernah rasakan itu bisa buat semangat adik-adik, ya kenapa enggak. Semoga dengan kalian mendengarkan pengalaman saya itu bisa jadi motivasi kalian untuk kedepannya, bahkan bisa lebih baik dari apa yang telah saya lakukan. Masya Allah, asik banget ya ceritanya Teh Dwi. Nah Sobat PGMI, sekarang kita jadi tahu deh proses pendaftaran, biaya yang dikeluarkan, suka dan duka selama di sana, dan keadaan pendidikan di Thailand. Podcast ini juga tayang di hari terakhir di tahun 2020 dengan tujuan agar Sobat PGMI semua bisa termotivasi untuk membuat atau memasukkan KKN PPL di Thailand sebagai resolusi di tahun yang baru. Karena apapun resolusi tahun baru yang kita buat, ada satu hal nih yang tidak dapat kita lakukan tanpanya, yaitu motivasi. Tahun baru artinya awal baru bagi diri kita masing-masing untuk menetapkan tujuan baru dan memperbaiki diri. Semoga Sobat PGMI semua suka dengan podcast kita kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.